Oke, halo sedulur pun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonjake Bang. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan cara ya. Ini paling aman untuk dongkel bahan bonsai kimeng. Terbiasa teman-teman dongkel biarpun aman langsung potong-potong tanam dengan media tanam yang super. Ini saya akan memberikan tip akan lebih aman lagi ya. Seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, sudah tampak di hadapan saya ya. Ini bahan bonsai kimeng, proses kurang lebih 7 bulan dari sejari yang saya lakukan pecah batang. Sudah menutup ya, walaupun belum sempurna tapi masih terlihat. Ini alhamdulillah diambil sama teman. Akan saya lakukan eksekusi dengan teknik cangkok akar. Saya akan cek untuk pembongkaran ring karpetnya yang di atas. Nanti saya akan lihat akarnya dulu, dan ada beberapa pengurangan akar dan perlu diperhatikan untuk teman-teman. Pemotongan akar bisa dilakukan dengan kita melihat kondisi terutama daunnya, tingkat kesuburan yang pertama. Kedua, untuk pemotongan akar kita tetap perhatikan untuk jalur nutrisi ya, untuk menyisakan berapa akar yang kasih asupan naik ke atas, biar nanti tidak terlalu stres untuk bahan ini. Oke, saya akan langsung mau melakukan untuk pembongkaran bahan ini dulu. Tadi sudah saya lakukan untuk pembongkaran tanah. Kenapa tadi saya semprot air? Biar kita lebih mudah untuk nanti akar-akar mana saja yang kita potong, dan mungkin nanti akan sisakan sebagian beberapa akar saya pilih. Nanti saya mau coba untuk koreksi dulu untuk akar mana yang masih menancap ke bawah ke tanah, untuk kasih asupan nutrisi ke atas, biar untuk mempertahankan daripada bahan ini ya. Coba kita cek dari sebelah sana untuk bahan ini. Terlihat ya dari sebelah sini untuk akarnya. Saya akan koreksi beberapa akar nanti. Yang jelas yang pertama yang saya akan lakukan pemotongan total akar ini ya. Ini tidak maksimal untuk cari asupan nutrisi ke bawah. Keseluruhan akar yang tidak maksimal seperti ini nanti akan saya potong sedikit agak mepet, sekalian saya setel. Oke, langsung saja saya mau beberapa koreksi, dan nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman setelah nanti selesai saya melakukan pengurangan akar dan beberapa sisa akar yang masih saya biarkan masuk ke tanah untuk mempertahankan daripada bahan ini. Oke, terlihat ya sudah saya lakukan beberapa pengurangan akar. Ini saya sisakan 2 akar, ini yang agak besar, ini agak kecil. Ini tadi ada akar besar ya, saya potong, tapi ada anak cabang saya sisakan untuk kasih asupan nutrisi ke atas, untuk kasih asupan nutrisi cabang ke ini. Sama yang sini yang besar tentunya kasih asupan nutrisi yang cabang ke sini sama ke atas ya. Nah, untuk langkah berikutnya, kalau yang di belakang sana saya kurangi full semua, saya potong. Saya mampu dengan akar yang besar ini untuk cukup ya kasih asupan nutrisi ke atas. Jadi teman-teman untuk bahan-bahan seperti halnya jenis Ficus ataupun jenis bahan yang lainnya, kita kalau melakukan cangkok akar, kita harus perhatikan besar batang, besar akar yang sisa yang turun ke tanah. Terus kita perhatikan volume daun seberapa banyak di atas, kita harus seimbangkan ya. Intinya untuk akar yang masuk ke tanah kita seimbangkan, kira-kira mampu untuk kasih asupan nutrisi ke atas, mempertahankan daripada bahan ini. Untuk langkah yang kedua, ini sangat penting media tanam ya.
Oke, untuk media tanam saya ini memakai pasir ladu kali bekas bongkaran tadi, tidak apa-apa, biar nanti terkena akarnya yang kita potong tidak terlalu stuck. Sama pasir malang, sama saya campur sedikit kokopit. Nah, usahakan apabila teman-teman mau cepat maksimal keluar akarnya, gunakan media yang sebagus mungkin ya. Oke, seperti apa akan saya lanjutkan untuk proses pemberian media tanam, tekniknya seperti apa. Oke, berhubung dulu pas pertama saya tanam di bawahnya saya kasih tataan, tentunya akan lebih mudah kita untuk melakukan proses pendangkelan atau teknik cangkok akar ya. Kita angkat, saya akan ambil tataannya. Akan lebih simpel ya, mempermudah kita untuk lakukan eksekusi. Nah, kita bisa kasih pemancang, juga bisa posisi seperti ini. Kita bisa kasih pasang lagi tataannya di bawahnya karung. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, selesai ya kali ini. Tadi sudah dari awal sampai akhir, teman-teman bisa lihat ini praktis, tentunya sangat aman. Nanti kita kalau sudah keluar akar, kita enak packingnya, tinggal potong di bawah tambah lakban. Untuk langkah terakhir kita tetap kasih penutup ya, karena apa, ini cuacanya sangat ekstrim. Kenapa kalau saya kasih penutup? Bisa pakai genteng apa yang ada di sekitar kita, bisa juga pakai plastik yang warna hitam. Tapi tentunya kalau pakai plastik penutupnya di atas tetap kita lubangi ya, biar ada oksigen keluar masuk. Nah, tentunya kalau genteng ini sudah otomatis ya, pasti ada rongga-rongga yang masih bisa keluar masuk oksigen, juga sinar matahari. Untuk menahan penguapan air biar naiknya terhambat oleh genteng ini, tentunya kalau air terkena sinar matahari dari bawah naik ke atas, bisa nempel ke penutup di atas, entah itu pakai plastik ataupun pakai genteng, bisa air turun lagi. Jadi menahan kelembapannya ini agar maksimal. Tapi kita tetap lakukan pengontrolan setiap saat ya. Seandainya sudah terlalu kering banget, kita tetap siram pakai air. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong, di channel Belajar Bonsai Bersama. Saya pernah melakukan beberapa treatment untuk dongkel bahan bonsai, entah ID bahan apapun itu. Saya ambil ini contoh untuk bahan bonsai timeng. Cukup sekian dulu dari saya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.